yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan atau bahasa nasional yang digunakan oleh rakyat Indonesia. Tercatat, bahasa Indonesia telah menyatukan rakyat di 17.000 pulau, 350 suku, dan 750 bahasa daerah. Lahirnya bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini lahir yaitu bermula dari bahasa Melayu yang digunakan pada abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Jadi ada beberapa bukti yang menyatakan dengan ditemukannya beberapa prasasti di Kedukan Bukit Berangkat tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tuo Berangkat tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karang Prahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno, dan bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah Ganda Suli juga ditemukan prasasti Berangkat tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti Kerangka pada tahun 92 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Jadi sejak saat itu bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa sehari-hari oleh rakyat yang tinggal di Selat Melaka. Namun seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu mulai beralih fungsi sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan antar golongan pedagang dan kerajaan yang terus meluas di Nusantara. Perluasan ini terus berlanjut hingga abad ke-17, dan ketika Belanda menduduki Indonesia, memasuki abad ke-20, rakyat Indonesia merasa butuh sesuatu untuk mengikat mereka sebagai bangsa yang bersatu. Rakyat pribumi pun sepakat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu mereka. Nah, kemudian bahasa Melayu pun distandarkan oleh rakyat tanah air yang kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kemudian resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional pada 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Sumpah Pemuda sesuai dengan usulan dari Muhammad Yamin dalam Kongres Sumpah Pemuda. Beliau menyumbangkan ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama yaitu bertumpah darah, yang satu tanah Indonesia, yang kedua berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan yang ketiga yaitu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Kemudian pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diartikan sebagai bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk berkomunikasi antar sesama daerah.
Itulah alasan bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang dicanangkan dalam Kongres Internasional Bahasa Indonesia di Jakarta pada 28 Oktober sampai 1 November 2018. Dan salah satu bukti bahasa Indonesia bahwa telah menjadi bahasa internasional adalah adanya buku-buku berbahasa Indonesia untuk para penutur asing.